Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai klasifikasi hak kekayaan intelektual atau HAKI. Berdasarkan WIPO, The Creation of the Human Mind, hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Oke, kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama ada hak cipta, disebut juga copyright. Apa itu hak cipta? Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta ini berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Kenapa demikian? Karena hak cipta itu bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Sifat hak cipta ada 3. Yang pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Yang kedua, hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian, namun bila dialihkan harus tertulis, bisa dinotaris atau di bawah tangan. Dan yang ketiga, hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta ada 3 macam. Yang pertama ada yang namanya hak eksklusif. Apa itu hak eksklusif? Yaitu hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Yang kedua ada namanya hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dan yang ketiga adalah hak moral, yaitu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelakunya seperti seni, rekaman, atau siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hasil ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta yaitu UU Nomor 19 Tahun 2002 dikategorikan ke dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan ini ada 3 macam hak cipta, yaitu berupa tertulis seperti buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis, atau berupa non-tertulis seperti ceramah, kuliah, pidato, ataupun dapat juga berupa alat peraga. Dan yang kedua, hak cipta seni. Contohnya seperti musik atau lagu, baik dengan atau tanpa teks. Kemudian ada drama, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi. Dan yang terakhir, hak cipta berupa sastra. Contohnya terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, dan database. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu hak kekayaan industri atau disebut juga industrial property right. Apa itu hak kekayaan industri? Yaitu hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Nah, hak kekayaan industri ini ada 7 macam. Yang pertama, ada yang namanya hak paten. Apa itu hak paten? Yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Nah, dalam hak paten ini dikenal 2 istilah, yaitu ada yang namanya inventor dan ada yang namanya invensi. Oke, apa itu inventor? Inventor adalah
seorang secara mandiri atau bisa juga beberapa orang dalam kelompok yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sedangkan invensi adalah ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses berupa penyempurnaan dan pengembangannya. Oke, yang kedua ada hak merek. Apa itu merek? Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Itu menurut UU nomor 15 tahun 2001. Sedangkan ada yang namanya hak merek. Apa itu hak merek? Yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oke, yang ketiga ada namanya hak varietas tanaman. Nah, ada yang dinamakan PVT, yaitu perlindungan varietas tanaman atau hak pemulia tanaman, yaitu hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan yang mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan dan material yang dipanen, seperti bunga potong, buah potong, dan daun dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, hak varietas tanaman ini dapat beralih atau dialihkan karena beberapa hal. Pertama, karena pewarisan. Yang kedua, hibah. Yang ketiga, wasiat. Yang keempat, perjanjian dalam bentuk akta notaris. Dan yang kelima, sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Kemudian yang keempat ada rahasia dagang. Oke. Dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang adalah berupa metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. Adapun yang dimasukkan ke dalam informasi teknologi diantaranya, pertama, informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi. Yang kedua, informasi tentang produksi atau proses. Dan yang ketiga, informasi mengenai kontrol mutu. Oke, yang kelima ada desain industri. Desain industri menurut UU nomor 31 tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi yang dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi ataupun 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk. Oke, yang keenam ada desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen. Kriteria desain tata letak sirkuit terpadu ada 3 macam, yaitu hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal. Yang kedua, desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain
Dan pada saat desain tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat, tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Yang ketiga, desain industri harus terdapat pada Ditjen HKI untuk memperoleh perlindungan. Oke, hak kekayaan industri yang terakhir yaitu indikasi geografi atau geographical indication. Apa itu? Yaitu tanda yang menunjukkan asal-muasal suatu barang. Biasanya, hal ini dilihat dari faktor geografis seperti faktor alam dan faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu. Nah, itulah klasifikasi hak kekayaan intelektual yang kita pelajari. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.